Seorang gadis menutup pintu rumahnya. Nomor 6 yang terpasang di pintunya terbalik dan terlihat seperti 9. Karena kesalahan kecil itu, kurir mengantarkan paket yang salah ke rumahnya. Saat gadis itu keluar untuk membuang sampah, ia melihat paket itu di depan pintu dan mendorongnya masuk ke dalam kamar. Ia tidak tahu bahwa keberuntungannya akan segera berubah. Ketika ia membuka paket itu, di dalamnya ada sebuah kotak besar penuh uang tunai. Gadis itu terkejut, ia yang bahkan tidak mampu membayar sewa rumah, kini memiliki cukup uang untuk mengubah seluruh hidupnya. Tapi tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Dengan gugup, ia membukanya. Dua pria berdiri di sana, mencari paket yang salah kirim. Mereka bertanya apakah ia melihat sebuah paket. Gadis itu berpura-pura tidak tahu. Kedua pria itu pun pergi, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia segera memasukkan uang ke dalam tas. Namun, tak lama kemudian, ketukan keras kembali terdengar. Pria-pria itu datang lagi. Panik, ia melempar tas berisi uang ke atas lemari. Tapi tas itu hampir jatuh. Saat ia hendak membuka pintu, kedua pria itu langsung menerobos masuk. Salah satu menamparnya dan bertanya di mana paket itu. Gadis itu terus mengatakan bahwa ia tidak tahu, tapi mereka tidak percaya. Tas di atas lemari mulai miring dan jatuh tepat di samping salah satu pria. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, gadis itu memukul kepalanya dengan vas bunga. Pria itu jatuh pingsan. Pria kedua langsung menyerangnya. Gadis itu terlalu lemah untuk melawan. Pria itu mulai mencekiknya. Dalam kepanikan, tangannya meraih pisau kecil. Dan tanpa berpikir, ia menusuk pria itu. Kedua pria itu tewas. Gadis itu gemetar hebat, tak bisa tenang lama sekali. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi ketika ia datang ke kantor polisi, tak ada yang mau mendengarkan. Setelah menunggu lama, ia berpikir, aku masih muda. Jika masuk penjara, hidupku selesai, maka ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia kembali ke rumah, mencabut pisau dari tubuh pria pertama, lalu menyembunyikannya di dalam lemari dan menutupinya dengan pakaian. Pria kedua ia masukkan ke dalam peti besi baja, lalu menutupinya dengan taplak meja. Semuanya tampak normal kembali. Ia mengambil seikat uang dan mengirimkannya kepada ibunya yang tinggal jauh. Sisa uang ia sembunyikan di bawah tutup toilet. Nama gadis itu Chotu. Ia menyalakan komputer dan mulai membuat identitas palsu. Ia menentukan tempat pertemuan untuk mendapatkan dokumen itu, lalu meninggalkan rumah. Tak lama setelah ia pergi, dua pria lain berbaju hijau datang. Mereka juga bekerja untuk bos yang sama. Karena dua anak buah pertama tidak kembali, sang bos mengirimkan mereka. Mereka langsung menuju kamar nomor 9, tapi kamar itu kosong. Seorang tetangga mengatakan bahwa kemarin dua pria datang, tapi mereka menuju kamar nomor 6. Kedua pria itu pun menuju kamar Chotu. Mereka masuk dan mulai menggeledah. Salah satu mendekati lemari, tapi tidak memeriksanya dengan teliti.